selama saya sedang berada di luar negeri, tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Munarif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto mulai hari ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024 itu akan melakukan lawatan ke sejumlah negara. Ini lawatannya cukup panjang ya, mulai tanggal 8 ini sampai tanggal 24 November nanti. Jadi lebih dari 2 pekan, tepatnya itu 17 hari. Ini karena banyak sekali agenda yang akan dilakukan oleh Presiden selama melakukan kunjungan itu, karena ini terdiri dari 3 kunjungan bilateral. Ini pertama ke Cina, Amerika, dan Inggris, dan ada 2 KTT. Yang pertama KTT APEC itu berlangsung di Peru, dan KTT G20 yang akan dilaksanakan di Brazil. Kunjungan dari Prabowo yang cukup panjang itu kemudian menimbulkan banyak sekali kekhawatiran. Ini saya membaca komentar-komentar di media sosial, karena dengan begitu berarti kan selama Presiden Prabowo itu pergi melakukan lawatan yang cukup panjang itu, yang akan pegang kendali, begitu media menyebutnya, adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ini kalau Anda baca di berbagai media, rata-rata begitu judulnya, bahwa Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, maka Gibran Rakabuming yang akan memegang kendali Republik Indonesia. Ini serem, banyak yang merasa serem dan khawatir, karena bagaimanapun juga kan Gibran ini walaupun dia juga sudah menjadi wakil presiden, tetapi banyak yang mengkhawatirkan karena ya jam terbang Gibran sebagai birokrasi yang di pemerintahan itu ya masih sangat minim. Karena Gibran ini kan pengalaman dia mengelola pemerintahan itu masih sangat minim. Boleh dibilang dia sangat hijau lah. Dia pernah menjadi wali kota Solo itu selama 2,5 tahun lebih, dan kemudian sekarang lompat menjadi wakil presiden, dan kemudian kalau selama presiden pergi, dia akan menjadi penanggung jawab atau pemegang kendali dari negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jumlah penduduknya itu mendekati 300 juta. Bayangkan dia biasa mengelola, atau dia pernah mengelola kota seperti Solo yang hanya luasnya 5 kecamatan gitu. Dan kemudian tiba-tiba dia harus mengelola negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya atau panjangnya itu membentang dari Merauke sampai ke Sabang. Jadi ya ini banyak sekali yang khawatir, tetapi ternyata Anda tidak perlu merasa khawatir, karena kalau sebelumnya itu disebut-sebut bahwa dia akan menjadi semacam PLT begitu, tapi ternyata ketika memimpin rapat Kabinet Paripurna yang kedua hari Rabu tanggal 6 November 2024 kemarin itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa para menteri itu bisa masih terus berhubungan dengan presiden selama kunjungan ke luar negeri itu. Kalau mereka sudah menyampaikan ini kepada para Menko, dan kemudian merasa masih ada perlu dibicarakan lagi, kata Prabowo, dia memungkinkan untuk menghubungi Prabowo yang berada di luar negeri. Coba kita simak ya, ini arahan dari Presiden Prabowo pada sidang paripurna, dan ini dimaksudkan saja sebagai persiapan selama Pak Prabowo pergi ke luar negeri.
Ini lumayan panjang penjelasannya dari Presiden Prabowo dan dari situ kita akan tahu seperti apa nanti kira-kira jalannya pemerintahan itu selama Pak Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan para kepala badan yang hadir. Sore hari ini saya selenggarakan sidang Kabinet Paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara. Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga, karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting, kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam
kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Nah, kalau kita simak tadi, ini berarti kan pernyataan-pernyataan sebelumnya seperti dikatakan oleh Mensesnek, ya, ini Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa selama Presiden Prabowo itu melakukan kunjungan ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang akan menjadi PLT. Jadi kalau PLT ini kan sebenarnya tugasnya sama lah, hampir sama dengan Presiden, cuma dia itu hanya dalam waktu tertentu gitu, atau sering juga disebut sebenarnya meskipun agak berbeda ad interim gitu. Jadi hanya sementara ketika pejabat resminya tidak ada, dia yang menjalankan tugas-tugas itu. Tapi berarti kan dia tetap saja menjadi seorang presiden atau acting presiden. Tapi penjelasan Pak Prabowo tadi ternyata tidak, karena kendali sepenuhnya itu masih ada di tangan Pak Prabowo. Bahkan para menteri itu bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Prabowo kalau mereka merasa bahwa masih ada hal-hal lain yang perlu dikomunikasikan kepada Presiden setelah Menko, setelah mereka berkoordinasi dengan para Menko. Jadi dari pernyataan Pak Prabowo tadi kita bisa bayangkan bahwa ke roda pemerintahan sehari-hari itu nantinya para menteri itu langsung berkomunikasi dengan para Menko. Sekarang ini kan ada Menko-nya banyak nih, ada 7 orang Menko ya. Tapi kalau kemudian mereka merasa bahwa masih ada hal yang perlu dibicarakan dan ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal keputusan penting, itu mereka bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, karena sekarang katanya tadi alat komunikasi kan mudah, kita bisa melakukan apa conference call seperti itu ya. Dan ini artinya ya Wakil Presiden langsung dibypass, nggak harus melalui Wakil Presiden, dari Menteri ke Menko dan langsung ke Presiden. Pasti banyak yang lega ya mendengar mendengar pernyataan dari Pak Prabowo tadi. Karena bagaimanapun juga orang itu benar-benar khawatir ini Pak Prabowo ini pasti nanti akan sangat sering melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri seperti ini, karena tadi dalam mengarahnya kan Pak Prabowo juga menyinggung beliau itu mendapat undangan untuk hadir dalam KTT G7 ya. G7 itu adalah negara-negara maju di dunia. Kalau di Asia itu diwakili oleh Jepang sebagian besar, kemudian negara-negara Eropa dan Amerika. Ini akan dilaksanakan di Kanada itu pada bulan Juni tahun 2025, dan Pak Prabowo mempertimbangkan akan hadir. Jadi ya akan pergi ke luar negeri lagi, tapi sekarang ini dengan pola yang sekarang ini ya, artinya ini semacam SOP-nya begitu. Sekarang kalau toh Pak Prabowo akan sering berada di luar negeri, yang jadi pegang kendali di pemerintahan itu bukan Gibran, tetapi para Menko-Menko dan bersama dengan para menterinya. Itu kabar baiknya. Kenapa saya sebut ini cukup melegakan? Saya tahu begitu dengar kabar ini banyak yang merasa lega, karena memang selain tadi berdasarkan pengalaman Gibran yang masih sangat hijau di dunia pemerintahan, ada presiden terbaru yang sampai hari ini juga masih geger, masih heboh ya, ini ketika Gibran Rakabuming hadir untuk membuka Musabakoh Tilawatil Quran Korpri untuk nasional di Palangkaraya. Kemarin kan dia harusnya diminta oleh Pak Ketua Umum Korpri dan juga oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan sambutan. Ternyata dia tidak memberikan pidato atau apalagi pengarahan gitu, tidak memberikan sambutan apalagi pengarahan. Jadi untuk hal yang kecil seperti itu saja Gibran nggak berani mengambil peran, apalagi kalau kemudian menjalankan tugas pemerintahan yang sangat berat itu. Nah, akhirnya saya jadi berpikir, apakah ada kaitannya dengan kepergian Pak Prabowo itu? Kalau sejak kemarin itu Pak Jokowi kan datang ke Jakarta bersama dengan istrinya Ibu Iriana, karena sebelumnya kan banyak yang mengkait-kaitkan ini kedatangan Pak Jokowi ke Jakarta itu karena Pak Jokowi akan masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Karena kemarin, ya, hari Kamis kemarin itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu mengumumkan susunan kepengurusan Partai Golkar setelah sekian lama tertunda. Ini kan kemarin-kemarin itu Bahlil itu hanya ditemani oleh Sekjen, Bendahara, dan Wakil Sekjen dan juga Wakil-Wakil Bendahara. Plus itu Ketua Dewan Pembina. Banyak yang menduga bahwa kemungkinan Pak Jokowi itu akan
bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi Ketua Dewan Pembina. Ternyata seperti yang diumumkan oleh Bahlil dan juga kemudian dijelaskan oleh Bahlil, tidak ada nama Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming di dalam kepengurusan Partai Golkar. Nah kalau gitu apa dong agendanya Pak Jokowi itu datang ke Jakarta? Kok bersamaan jadwalnya dengan ketika Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu pergi ke luar negeri? Apakah ini Pak Jokowi juga mengkhawatirkan kalau betul kemudian Gibran itu menjadi PLT Presiden, maka dia setidaknya dibutuhkan orang yang punya pengalaman menjadi presiden seperti Pak Jokowi bapaknya. Jadi dia mendampingi Gibran lah begitu selama Pak Prabowo ada di luar negeri. Apakah memang seperti itu? Tapi kok waktunya sangat bertepatan ya. Urusannya Pak Jokowi apa ke Jakarta ini kalau ternyata tidak ada kaitannya dengan Golkar, kecuali kemudian kita bisa saja spekulasinya dihubung-hubungkan dengan kepergian dari Pak Prabowo ke luar negeri itu. Jadi sekarang sudah bisa lega ya, kondisi negara tetap aman karena Pak Prabowo meskipun melakukan kunjungan ke luar negeri sampai selama 17 hari itu, kendali pemerintahan itu masih tetap di tangan Presiden Prabowo Subianto, bukan di tangan Wapres Gibran Rakabuming. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.